Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Tania dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nusa Putra semester 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang biografi atau sejarah salah satu pahlawan Indonesia yang bernama Tuanku Imam Bonjol. Mari simak penjelasan saya berikut ini. Tuanku Imam Bonjol memiliki nama asli Muhammad Syahab yang lahir di Bonjol, Luhak Agam, Pagaruyung pada tanggal 1 Januari 1772. Beliau merupakan putra dari pasangan Bayanuddin Syahab, ayah, dan Hammatun, ibu. Ayahnya merupakan seorang alim ulama dari Nagari Sungai Rimbang, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Muhammad Syahab belajar agama di Aceh pada tahun 1800 sampai 1802. Beranjak dewasa, Muhammad Syahab dikenal sebagai seorang ulama dan pemimpin masyarakat setempat. Muhammad Syahab memperoleh beberapa gelar seperti Peto Syarif, Malin Basa, dan Tuanku Imam. Seorang pemimpin dari Harimau Nan Salapan, Tuanku Nan Renceh dari Kamang, Agam, menunjuknya sebagai imam bagi kaum padri di Bonjol. Sejak saat itu, Muhammad Syahab dikenal dengan nama Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol menjadi pemimpin Perang Padri. Tak dapat dipungkiri, Perang Padri meninggalkan kenangan heroik sekaligus traumatis dalam memori bangsa. Selama sekitar 18 tahun pertama perang itu 1803 sampai 1821. Praktis yang berperang adalah sesama orang Minang dan Mandailing atau Batak umumnya. Pada awalnya, timbulnya peperangan ini didasari keinginan di kalangan pemimpin ulama di Kerajaan Pagaruyung untuk menerapkan dan menjalankan syariat Islam sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah-Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pemimpin ulama yang tergabung dalam Harimau Nan Salapan meminta Tuanku Lintau untuk mengajak yang di Pertuan Pagaruyung beserta kaum adat untuk meninggalkan beberapa kebiasaan yang tidak sesuai dengan agama dengan Islam bid'ah. Dalam beberapa perundingan tidak ada kata sepakat antara kaum padri penamaan bagi kaum ulama dengan kaum adat. Seiring itu, di beberapa negeri dalam kerajaan Pagaruyung bergejolak, dan sampai akhirnya kaum padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang Pagaruyung pada tahun 1815 dan pecah pertempuran di Koto Tangah dekat Batu Sangkar. Sultan Arifin Muningsyah terpaksa melarikan diri dari ibu kota kerajaan ke Lubuk Jambi. Perlawanan yang dilakukan oleh pasukan padri cukup tangguh sehingga sangat menyulitkan Belanda untuk menundukkannya. Oleh sebab itu, Belanda melalui Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch mengajak pemimpin kaum padri yang kala itu telah dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai dengan maklumat Perjanjian Masang pada tahun 1824. Hal ini dimaklumi karena pada saat bersamaan Batavia juga kehabisan dana dalam menghadapi peperangan lain di Eropa dan Jawa seperti Perang Diponegoro. Tetapi kemudian perjanjian ini dilanggar sendiri oleh Belanda dengan menyerang Nagari Pandai Sike. Namun, sejak awal 1833, perang berubah menjadi perang antara kaum adat dan kaum padri melawan Belanda. Kedua pihak bahu-membahu melawan Belanda. Pihak-pihak yang semula bertentangan akhirnya bersatu melawan Belanda. Di ujung penyesalan muncul kesadaran. Mengundang Belanda dalam konflik justru menyengsarakan masyarakat Minangkabau itu sendiri. Bersatunya kaum adat dan kaum padri ini dimulai dengan adanya kompromi yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato di Tabek, Patah, yang mewujudkan konsensus
adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, adat berdasarkan agama, agama berdasarkan kitabullah atau Al-Quran. Rasa penyesalan Tuanku Imam Bonjol atas tindakan kaum Padri atas sesama orang Minang, Mandailing dan Batak terefleksi dalam ucapannya. Adapun hukum kitabullah banyaklah melampau dek ulah kita juo ba dek kalian. Adapun banyak hukum kitabullah yang sudah terlangkahi oleh kita, bagaimana pikiran kalian? Penyerangan dan pengepungan benteng kaum Padri di Bonjol oleh Belanda dari segala jurusan selama sekitar 6 bulan, dari 16 Maret sampai 17 Agustus 1837, yang dipimpin oleh jenderal dan para perwira Belanda, tetapi dengan tentara yang sebagian besar adalah bangsa pribumi yang terdiri dari berbagai suku, seperti Jawa, Madura, Bugis, dan Ambon. Setelah datang bantuan dari Batavia, maka Belanda mulai melanjutkan kembali pengepungan, dan pada masa-masa selanjutnya kedudukan Tuanku Imam Bonjol bertambah sulit, namun ia masih tak sudi untuk menyerah kepada Belanda, sehingga sampai untuk ketiga kali Belanda mengganti komandan perangnya untuk merebut Bonjol, yaitu sebuah negeri kecil dengan benteng dari tanah liat yang di sekitarnya dikelilingi oleh parit-parit. Penangkapan Tuanku Imam Bonjol dan akhir Perang Padri. Pada 16 Agustus 1837, benteng Bonjol dikuasai Belanda. Untuk menangkap Tuanku Imam Bonjol, perundingan diadakan bersama Tuanku Imam Bonjol pada Oktober 1837 di Palupuh. Tuanku Imam Bonjol menyerah kepada Belanda pada Oktober 1837 dengan kesepakatan bahwa anaknya yang ikut bertempur selama ini, Naali Sultan Caniago, diangkat sebagai pejabat kolonial Belanda. Imam Bonjol dibuang ke Cianjur, Jawa Barat, kemudian dipindahkan ke Ambon dan akhirnya ke Lota Minahasa dekat Manado. Dan di tempat terakhir itu pula Tuanku Imam Bonjol meninggal dunia pada tanggal 8 November 1864. Tuanku Imam Bonjol dimakamkan di tempat pengasingannya tersebut. Tuanku Imam Bonjol menulis autobiografi yang dinamakan Naskah Tuanku Imam Bonjol, yang antara lain berisi penyesalan atas kekejaman dalam Perang Padri. Tulisan tersebut merupakan karya sastra autobiografi pertama dalam bahasa Melayu, disimpan oleh keturunan Imam Bonjol dan dipublikasikan pada tahun 1925 di Barclay dan 2004 di Padang. Penghargaan untuk Tuanku Imam Bonjol atas keberanian dan perjuangan yang telah dilakukan oleh Tuanku Imam Bonjol dapat menjadi apresiasi akan kepahlawanannya dalam menentang penjajahan. Sebagai penghargaan dari pemerintah Indonesia yang mewakili rakyat Indonesia pada umumnya, Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia sejak tanggal 6 November 1973. Tidak hanya itu, nama Tuanku Imam Bonjol juga diabadikan sebagai nama jalan, nama stadion, nama universitas, dan bahkan wajahnya diabadikan dalam gambar uang pecahan Rp5.000 keluaran Bank Indonesia sejak 6 November 2001. Uang berwarna kuning muda atau kecoklatan tersebut menggunakan gambar Tuanku Imam Bonjol di bagian depan dan gambar pengrajin tenun pandai sikek di bagian belakangnya.